Di sisi yang lain, di tengah kepelikan negara yang luar biasa, di mana satu orang sekarang ini harus menanggung hutang kira-kira 23 sampai 25 juta dari populasi 270 juta jiwa. Nah, di tengah kepelikan yang demikian itu, malah kita diperhadapkan dengan korupsi yang merajalela. Ada contohnya yang paling nyata itu Juliari Batubara, koruptor dana bansos di tengah COVID-19, Menteri Sosial Edi Prabowo. Dan saya kira kalau KPK ini Firly Bahuri benar-benar berani, tapi sayangnya dia tidak berani. Emak-emak, ibu-ibu, mahasiswa, pemuda, pelajar, buruh, petani, kaum miskin kota, kelompok-kelompok marginal, yang ini semuanya adalah orang-orang yang telah dikorbankan oleh rezim zolim Joko Widodo di bawah cengkraman oligarki. Maka kita harus melawan. Dan satu kata, apa Bang Egi? Revolusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih banyak kepada Bang Egi Sujana dan ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sangat progresif dan revolusioner. Jadi singkat saja, melanjutkan ayat yang tadi dibahas oleh kita bersama, bahwa tentu mengkontekstualisasikan dengan situasi hari ini, situasi bangsa dan negara kita saat ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Saya kira yang terpenting adalah semangat juang, keberanian, progresivitas untuk berjuang. Karena tadi jangan sampai kita dalam kategori orang-orang yang ragu akan nusratullah, akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, saya kira kita harus berani menyampaikan kebenaran. Ya tentu pasti akan ada tantangannya, akan ada ujiannya, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa itu janji Allah. Allah itu tidak akan membebani suatu kaum yang kaum itu tidak mampu untuk keluar daripada ujian-ujian itu. Nah, saya kira ini adalah ujian bagi kita semuanya, terutama umat Islam yang ada di Indonesia, diperhadapkan dengan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat, jelas pada berbagai macam dimensinya. Yang pertama, demokrasi di Indonesia ini semakin berada pada titik nadir, di mana indeks demokrasi mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Terbukti aksi-aksi mahasiswa, buruh, masyarakat itu mendapatkan tindakan-tindakan yang represif, kekerasan dari aparat kepolisian. Tentu
itu atas perintah dan kepentingan penguasa, tidak lain dan tidak bukan. Kemudian bicara soal ekonomi, perekonomian kita mengalami kerapuhan yang luar biasa, hutang luar negeri yang sangat mengerikan. Makanya Bang Egy, Pak Jokowi harus bertanggung jawab karena dia mengutang dan dia harus membayarnya. Karena dia mengutang tetapi manfaatnya tidak kita rasakan. Hutang luar negeri, hutang negara sangat tinggi sekali. Data terakhir 6.700 triliun. Belum lagi hutang ditambah dengan hutang swasta, kemudian hutang BUMN, bahkan Garuda terancam bangkrut gulung tikar. Sekarang total 12.000 triliun. Totalnya 12.000 triliun. Nah, di sisi yang lain, di tengah kepelikan negara yang luar biasa, di mana satu orang sekarang ini harus menanggung hutang kira-kira 23 sampai 25 juta dari populasi 270 juta jiwa. Nah, di tengah kepelikan yang demikian itu, malah kita diperhadapkan dengan korupsi yang merajalela. Ada contohnya yang paling nyata itu Juliari Batubara, koruptor dana bansos. Di tengah COVID-19, Menteri Sosial Edi Prabowo. Dan saya kira kalau KPK ini Firly Bahuri benar-benar berani, tapi sayangnya dia tidak berani. Maka saya pikir akan banyak orang-orang yang pejabat-pejabat itu yang akan ditangkap. Tapi karena memang agenda pelemahan KPK itu sudah sejak awal, mulai dari revisi Undang-Undang KPK sampai kepada proses tes wawasan kebangsaan, yang kemudian harus menyingkirkan orang-orang yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi di dalam tubuh KPK. Kemudian apalagi sekarang soal bisnis PCR itu kan yang lagi santer, melibatkan Erick Thohir dan segala menteri ya, LBP Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini tantangan buat Firly Bahuri. Kemudian kalau kita melihat data-data terakhir kan, kemiskinan meningkat menjadi 27 juta, tapi itu bisa jadi lebih. Kemudian pengangguran juga meningkat 2 juta lebih. Pendidikan kita, apalagi dengan Permendikbud yang baru ini, yang lagi nomor 30 tahun 2021, boleh berzina, yang ditengarai. Nah, jadi situasinya sangat memilukan. Makanya lagi-lagi ini adalah ujian buat kita semuanya, terutama umat Islam yang jumlahnya mayoritas di negeri ini, 80% kurang lebih dari 270 juta jiwa. Ujian buat kita untuk kita terus berjuang, bersatu padu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saff ayat keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan itulah yang harus kita lakukan hari ini, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, bersaf-saf seperti bangunan yang kokoh. Nah, itu yang perlu kita lakukan, merapatkan barisan, emak-emak, ibu-ibu, mahasiswa, pemuda, pelajar, buruh, petani, kaum miskin kota, kelompok-kelompok marginal, yang ini semuanya adalah orang-orang yang telah dikorbankan oleh rezim zalim Joko Widodo di bawah cengkraman oligarki. Maka kita harus melawan. Dan satu kata,
Apa Bang Egi? Revolusi. Lawan. Lawan. Allahu Akbar. Menang atau sahid? Ya, ish kariman au mutsyahidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.